Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kaget lagi. Ya astagfirullahaladzim. Pertama kita udah bingung. Ini siapa yang mau mulai nih? Siapa yang mau mulai? Iya. Udah pencet record. Siapa mulai nih? Mulai kaget ya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh, siap nih. Aduh. Oke, selamat datang teman-teman di Oke, podcast sesan horor, seram tapi santai. Nggak usah terlalu dekat-dekat nggak? Ya, takut hilang-hilangan soalnya suaranya. jangan Soalnya jangan oh, cium. gini aja gimana? Nah, cakep tuh, cakep. Suaranya nggak kena mic gitu Oh, ya. takutnya ya. Iya, oke. Oke teman-teman, selamat datang di podcast kita di mana kita akan membahas hal-hal horor, hal-hal gaib dengan cerita-cerita yang pastinya serem banget. Banget dan unik-unik juga Betul. pastinya ya. Dan cerita-cerita ini kita real story maksudnya. Wah, real story dan tanpa gimmick ini asli Betul. banget ini ya. Tanpa Waduh. gimmick, tanpa sound efek, Betul, tanpa MSG juga. Nah, betul itu. Penyedap gitu. Pokoknya cakep lah ya. Mantap. Pokoknya di sini kita hanya menghibur saja maksudnya Oke, dengan benar, cerita-cerita horor, kiriman kalian Yoi. pendengar maupun pengalaman kita sendiri maksudnya. Betul sekali. Dan thank you juga untuk dukungannya teman-teman ya. Sekarang kita sampai sekarang nih masih awet nih kan. Terus istriku juga ini udah mulai ini juga nih sekarang nih. Apa namanya dia share juga. Oh, sharing cerita. Iya, ada yang minta ada cerita nggak? Tolong email ke itu. Wah, dia udah gitu. promoin juga. Oh, luar Jadi, biasa. Sudah mendukung nih dan jangan udah nonton YouTube kita juga nih. Iya, bahaya tuh Kita juga ya. Waduh, itu agak malu-malu juga tuh. Makasih ya Umi. Widih. Sih dia emang sih apa dia itu kalau misalnya ngupil waduh itu jarinya masuk semua. Gitu, gini. Hidung pak kontrakan. Masuk semua. 5 anak masuk. Anjir. Ya pokoknya Bener. thank you Umi ya udah mendukung nih, gue tambah semangat nih nih. Luar biasa. Gila. Jadi, apa namanya? Istri yang baik ya maksudnya. Oh dia mendukung suaminya itu. Oke, mantap. Oke, teman-teman, itu ya tadi cerita sedikit dari Bang Sul. Di episode kali ini kita akan ada 2 cerita Bang Sul ya. Wah, mantap. Jadi cerita pertama ini dari pendengar. Oke. Kirim. Siapa Pin namanya Pin? Namanya sedikit aja kali ya. Dari Mbak Olive. Wow, Olive ini mantap. Pendengar super setia Bang Sul ya. Setia banget ini, sumpah. Ini sudah menjadi teman kita juga Bang Sul ya, teman sharing. Satu hobi juga sama gue nih Pin. Apa tuh? Suka kucing. Oh, cat lover ya. Yo, demen. Padahal biaranya anjing laut. Salah ya. Oke. Jadi cerita dari Mbak Olive ini tentang sosok hantu tinggi Bang Sul. Oh, Nah, mungkin spoiler dikit nih. ikut ortopedi kali. Nah, ya? mungkin, Jadi mungkin. tinggi dia ya. Tinggi. Jadi hantunya ini kata Mbak Olive ini tuh sosoknya tinggi maksudnya. Tingginya tuh nggak wajar gitu. Oh, paling yang ketemu hantu ini nggak lari sih. Kenapa? Cuman bilang aja, nggak takut jatuh. Oh, tinggi-tinggi. Iya. Sampah. Tinggian. Aduh. Oke, Bang Sul. Dan kedua cerita dari Bang Sul sendiri. Oh iya benar. Itu apa obrolan semalam sama Umi. Widih. Ini menghasilkan satu cerita ini. Oh, jadi so sweet begini. Yo Kayak podcast kita anjir jadi kayak podcast kayak termehek-mehek tau. Iya. Orang lagi ribut sama istrinya disatuin, tapi ujungnya jadi ribut juga. Ya loh kagak ada ujungnya itu. Aduh. Oke, gimana Mas Sul? Ya pokoknya cerita ini tentang pengalaman temennya juga. Nanti mungkin namanya gue samarin. Dan ini ceritanya wah mantap juga walaupun dikit nyelekit. Oh, nyelekit. Dikit tapi nyelekit. Ini kayak mulut tetangga gitu kan. Oh, Dikit nyelekit. Waduh. Pokoknya ntar saksiin aja ntar ya. Siap. Tap. Oke teman-teman, Yoi. tanpa berlama-lama lagi langsung aja kali kita ke ceritanya seperti biasa Pastinya Bang Sul. pasang set kalian, matikan lampu dan Tangkap tangkap kengeriannya. Stop pesan-pesan. Berikut Selamat mendengarkan. Oke, balik lagi, teman-teman, guys. di podcast Sersan Horor. Seram tapi santai. Oke, dengan cerita pertama ya Bang Sul ya. Wow. Cerita dari Mbak Olive ya. Oke. Jadi Mbak Olive ini mengirimkan ceritanya via email Bang Sul. Dia kasih judul sendiri ya. Judulnya Hantu Tinggi Bang Sul. Wow. Kita nama panggilan ini aja akrab kita panggilnya Madam nih biasanya. Oh, Madam Olive. Yo, Oh, luar biasa. Madam Mantap Olive ya. Gila luar Oke, biasa sebelumnya nih. thank you untuk Madam Olive ya. Yoi. Untuk kiriman ceritanya. Ini sebenarnya panjang nggak panjang sih Bang Sul ya. Waduh, panjang nggak panjang. Nah, itu dia. Kita akan langsung bacakan saja ya. Oke. Oke, dengan judul Hantu Tinggi, Mbak Olive tulis seperti ini. Assalamualaikum Bang Sultoni, Dedek Kevin, dan semua Suki Tepers di seluruh dunia. Wih, Ini bukan mantep. seluruh Nusantara lagi ya.
Seluruh dunia ya. Luar biasa. Luar biasa. Thank you. Katanya semoga sehat selalu ya. Amin. Untuk Mbak Olive juga ya. Pastinya. Oke, jadi Madam Olive ini memperkenalkan diri. Gue Olivia. Ini ada Instagramnya ya. Nanti kita akan cantumkan untuk teman-teman yang mau kenal. Dan ini adalah cerita gue yang ketiga, Mas. Wow, ketiga. Untuk Sersan Horor. Woi, set. Jangan bosan-bosan ya bacain cerita gue, Vin katanya. Enggak dong. Tenang. Kita nggak pernah bosen nih. Betul. Oke, katanya ceritanya mungkin nggak terlalu panjang dan nggak serem, kata dia. Ini dia yang bikin resign nih. Bikin resign. Nggak serem. Nggak taunya yang diceritain datang nih. jangan juga ya. Waduh, sih kata. Oke, katanya kejadian ini waktu Madam Olive masih kelas 2 SMP maksudnya. Oke. Kelas 2 SMP. Jadi katanya suatu sore dia itu ngeles Bang Sul. Ngeles. Les. Bukan ngeles. Kirain gue ngeles. bukan itu mah. Maksudnya kirain ngeles apa? Ngeles kayak supir bajai gitu. Gini, set, gitu nah, ya. kirain gue begitu. Orang gak ada apa-apa ngapain ngeles. Ngeles. Oke. Kursus. Nah, itu cakep tuh. Gue bingung kayak ngeles. Kursus ya di sebuah instansi bahasa Inggris. Oke. Khusus bahasa Inggris ya. Mantap nih. Gue suka banget bahasa Inggris nih. Kalau nangis juga pakai bahasa Inggris tuh. Crying. In English, I'm sorry. Oh sorry ya, nggak level ya. Nggak level. Oke. Hujan becek nggak ada ojek. Oke lanjut. Ayo. Katanya dia waktu itu ngeles di suatu instansi kursus bahasa Inggris ya, yang ada di kota kelahirannya Madam Olive nih. Wow. Kotanya itu di Bukit Tinggi. Wih, aduh dingin high tuh. heel ya. High heel, sepatu dong itu. Oh heel. Bukit. Oh iya. Bener. Bukit Tinggi nih. Highland kali ya. Nah, tempat kursusnya itu berada di samping sebuah lapangan tenis maksud. Wow. Jadi sebenarnya mau kursus sambil main tenis ya. Aduh. Jadi olahraga ya. Keren. Katanya tempat kursusnya itu di samping sebuah lapangan tenis dekat dengan rumah sakit umum. Nah itu gimana tuh? Aduh gue bingung tuh gambaran nih. Jadi lu kursus bahasa Inggris di samping lapangan tenis, di sampingnya rumah sakit. Nah. Oke. Mungkin lagi main tenis ke Seleo rumah sakit. Jadi gampang ya kan? Betul. Gitu kali ya. Iya benar masuk akal. Katanya biasanya gue dijemput nih. Dijemput dan diantar setiap pagi. Setiap pergi. Pulang sekolah dan juga pas kegiatan-kegiatan lainnya itu dijemput juga. Oke, diantar jemput ya enak lah ya. Nah, tapi tidak untuk sore itu katanya. Untuk sore dia nggak dijemput. Soalnya sopir yang biasa jemput dia itu lagi dipakai papanya. Sopir ini sedang sibuk lainin papanya ya, karena papanya ini harus praktek di suatu tempat. Dan ya sopirnya jadi nganterin papanya. Oke. Mungkin sopir satu kali ya. Betul. Nah, otomatis ya sopir ini masih standby sama bokap lah katanya. Jadi betul. Sementara driver yang satunya lagi, ada dua nih driver. Dua. Oke. Sementara driver yang satunya lagi tuh izin nggak masuk 2 hari. Cuti. Ngurus visa kali. Nah, bukan. Keren banget. Katanya jujur sih Mbak Olive ini tuh seneng dia nggak dijemput. Mungkin karena dia bisa main lebih lama kali ya. Betul. Kata dia karena bisa nongkrong lama-lama sama teman. Wah. Nah, biasanya dia suka nanggung gosipnya katanya. Suka nanggung gosipnya katanya gosipnya nanggung karena biasanya lagi gosip-gosip jemputannya datang. Iya. Nah, kenapa nggak disuruh tunggu dulu ya? Bentar Pak, saya gosip bentar gitu loh. Mungkin bersambung besok lagi ya. Gitu. Besok lagi ya. Penasaran. Katanya biasa suka nanggung nih gosipnya, lagi asik gosip tiba-tiba jemputan udah datang. Nah, dia seneng nih kali ini nggak dijemput ya. Katanya namanya juga ABG lah kata dia waktu itu. Ada aja yang diobrolin. Katanya bahkan lihat foto Anjasmara di cover majalah aja hebohnya minta ampun. Gitu. Oh lala, aja. Gue kalau lihat foto Aming juga ini. Aming anjir. Juga ini gue terharu. Aja dulu ada film Hidayah kan. Aming main 1 episode loh. Oh judulnya apa Pin? Oh nangis aja nonton. Serius? Jadi dia ceritanya pergi ke kota terus orang tuanya telantarin. Pas pulang dia tobat, dia sholat terus dia minta peluk kaki bapaknya. Maafin Aming ya. Gue nangis lu anjir. Serius Pin? Waduh gila. Padahal Aming tuh orang ekstravaganza ya, tapi bisa nangis lu nonton. Berarti karakternya pas cocok kali bawainnya sampai orang tuh terharu. Gila Aming ya anjir, nostalgia banget. Mantap. Katanya gue nggak percaya juga nih gue senora itu waktu muda katanya. ABG ya. ABG. Nah katanya singkat cerita kegiatan les dan nongkrong itu selesai karena udah maghrib ya. Akhirnya satu persatu dari teman-teman kita pamit. Dan cuaca di sore itu sudah mulai gerimis Bang Sul. Waduh. Teman-teman gue memilih pulang naik angkot karena rumah mereka ini di sekitar pusat perdagangan kota. Jadi masih
ya angkot yang beroperasi masih banyak. Oh oke. Beda halnya dengan rumahnya Mbak Olive, karena Mbak Olive ini tinggal di pemukiman yang sepi. Nah karena jadi angkotnya ini yang lewat ini beroperasi sampai jam 3 doang. Jam 3 sore loh. Nah ditambah lagi karena angkot-angkot di kota Bukit Tinggi ini rutenya pendek-pendek Mas. Untuk jarak 4 kilo aja bisa 3 kali ganti angkot. Oh nyambung ya. Bener. Kita di Jakarta mah dari ujung ke ujung juga satu angkot aja udah. Paling ntar naik Kopaja gitu. Iya, Sabang Merauke juga satu angkot itu aja sih. Nah iya makanya. Nah katanya syukur alhamdulillah sekarang udah ada Gojek dan Grab di Bukit Tinggi, jadi sangat mempermudah masyarakat. Mantap. Betul. Nah singkat cerita, setelah teman-teman ini pulang ya, teman-teman nongkrongnya ini pulang, akhirnya si Mbak Olive ini mikir ya jalan kaki aja lah ke rumah gitu kan. Nah jarak dari tempat les ini ke rumah itu sekitar 3 km. Wah 3 kilo, lumayan tapi ya masih oke lah ya. Lumayan sih. Dengan catatan nggak panas lah maksudnya. Iya benar. Nah, kalau mendung-mendung enak lah 3 kilo masih oke. Tapi daerah Bukit Tinggi kan terkenal sejuk kan. Dataran tinggi dia emang. Mungkin nyaman ya. Nah enak tuh. Benar-benar. 3 kilo juga nggak masalah itu. Nah itu dia. Dan mungkin tapi kan jalannya mungkin gini nggak sih? Iya paling agak turun naik dikit. Nah katanya menurut si Madam Olive sih nggak terlalu jauh sih menurut dia. Oke. Nah ada 2 jalan yang biasa gua tempuh katanya. Pertama lewat jalan depan yang ramai. Ada toko-toko segala macam, tapi muternya jauh. Nah, kedua lewat belakang yaitu pemukiman penduduk tapi nggak muter nih lewat pemukiman penduduk tapi lebih dekat. Ya gue milih jalur kedua dong katanya, lebih dekat kan. Akhirnya gue mulai jalan sambil pakai payung ya, gerimis tadi kan. Oke. Nah dari trotoar di depan gedung kursus itu sampai ke samping rumah sakit udah mulai rame sih, ada pedagang makanan gitu kan. Wah Mbak Olive mikir gini, wah terang terus lumayan rame. Dan gue sempet jajan cemilan kerupuk kuah sate. Wah enak tuh. Yang ada di samping gerbang rumah sakit. Oke. Nah setelah jajan gue lanjutin perjalanan sambil ngemil kerupuk. Karena masih jam 5:30 sore, gue santai nih jalannya. Belum terlalu malam lah, belum terlalu gelap gitu kan. Ternyata di depan gue ini ada 2 orang perawat RS tadi mungkin ya, yang berjalan bersebelahan sambil payungan. Jadi mereka tuh jalannya berdua gitu sambil payungan. Oh oke. Nah ya bagi si Mbak Olive ini ya biasa lah, karena ini kan masih daerah rumah sakit. Ya pasti ya banyak perawat atau karyawan rumah sakit yang masih di sekitaran situ lah. Logisnya begitu ya. Logisnya begitu. Akhirnya jadilah gua dan 2 suster itu berjalan beriringan Mas Sul. Mereka ada di depan gua dan gua sekitar 5 meter di belakang mereka. Pokoknya nggak ada yang ganjil dari tampilan 2 suster di depan itu. Terus baju putih, pakai hijab ya biasa aja katanya pakai perawat pada umumnya. Mereka bawa tas dan mengapit payung berwarna gelap. Nah tapi kedua suster ini tuh nggak saling ngobrol. Nah ngapain nih? Nggak ada interaksi. Oh diem aja gitu. Diem aja. Mereka saling diam dan nggak bicara sepatah kata pun. Awalnya gue pikir ya mungkin karena masih rame, jadi gue nggak dengar mereka ngomong. Atau karena udah hampir gelap dan gerimis, jadi mereka pengen buru-buru aja. Hingga setengah perjalanan suasananya mulai sepi nih, udah mulai nggak rame kan masuk daerahnya. Gue memasuki pemukiman penduduk yang rata-rata rumahnya sudah ditutup karena udah menjelang maghrib tuh. Oh iya oke. Jalanan cukup terang nih, cukup diterangi lampu-lampu doang katanya. Lampu-lampu dari teras rumah warga. Jadi jadi nggak terlalu terang lah, redup-redup katanya. Seadanya lah ya. Nah soalnya nggak semua rumah warga nyalain teras kata dia. Oh iya benar. Nggak semuanya nyalain lampu teras. Nah dan apa ya? Katanya waktu itu rumahnya itu belum rapat-rapat Mas Sul. Jadi ini rumah penduduk, kebun, baru rumah lagi. Gitu. Jadi jarang-jarang rumahnya. Masih gap gitu, berjarak ya. Benar. Nah, jadi lampu jalan pun jaraknya cukup jauh nih dari tiang satu ke tiang lainnya. Pokoknya gelap lah ya intinya. Nah, mereka jalan tuh. Susternya masih di depan dia 2 itu. Suster itu masih berjalan dengan jarak 5 meter di depan gua. Hening, nggak ada suara sama sekali. Yang terdengar hanya suara kotak-kotak sepatunya aja. Nah, kotak-kotak. Oh, harus dicantumin dulu. Nah, gitu ya? Ya gitu deh pokoknya. Yang kedengeran itu doang tuh. Sampai saat gue harus berbelok ke kanan di persimpangan 3. Ya, kasih sen kalau belok. Nah itu. Ntar ditabrak dari belakang. Benar. Walaupun jalan juga ada sennya. Pokoknya ada persimpangan 3 gitu. Mbak Olive ke kanan. Pengen ke kanan nih. Ternyata susternya itu udah duluan ke kanan.
Oh udah duluin. Nah ikut. Ternyata arah mereka jalan itu sama. Oke. Nah tapi setelah belokan kedua, mereka itu suster itu pindah berjalan di sisi kanan. Sementara gue masih di trotoar kiri. Oke. Katanya agak heran juga sih, karena sisi kanan jalan itu adalah area persawahan. Sementara sisi kiri deket gue adalah kebun kosong yang luas. Jadi gue mikirnya gini aja sih katanya. Mungkin si suster itu tinggal di komplek deket persawahan. Ya emang ada sih perumahan karyawan bank pemerintah katanya, tapi masih jauh, masih sekitar 1 kilo lah. Lumayan. Ya katanya ngapain juga suster itu nyebrang sekarang katanya. Kalau misalkan emang tinggalnya di sono. Iya. Terus? Nah, katanya padahal di bahu jalan sebelah kanan itu yang tempat suster itu jalan itu nggak ada trotoar. Katanya jadi nggak aman lah kalau misalnya ada mobil motor lewat bisa keserempet gitu. Oh iya, ngeri. Ya si Mbak Olive ini mikirnya udah mulai apa ya? Bukan macam-macam sih, lebih kayak bingung aja kenapa begini kenapa begitu, karena banyak faktor-faktor yang bikin dia tuh bingung gitu kan. Betul. Terus? Katanya mulai banyak pertanyaan di benak gue yang membuat gue diam-diam mengawasi kedua suster itu dari belakang. Mereka masih nggak saling bicara. Mereka hanya berjalan diam dengan tatapan lurus ke depan. Dan akhirnya cemilan kerupuk gue pun habis. Tadi baru habis nanti. Lama juga tuh. Gue akhirnya berhenti berjalan sebentar untuk menyimpan plastik sampah kerupuk ke kantong tas ya, yang bagian depan. Karena nggak ada tempat sampah, jadi disimpan dulu sampahnya. Nah, betul. Wah, patut ditiru nih. Mantap. Akhirnya gue masih sambil ngawasin nih kedua suster itu katanya. Dan disinilah horornya dimulai. Bentar. Siapin dulu duduknya gak sih? Gue takut kaget ini. Hati-hati. Udah tua kagetan mulu. Bahaya. Iya bahaya. Sikat dah. Di sini horornya mulai katanya. Gue melihat dua suster itu berbelok ke sawah dari bahu jalan. Jadi mereka belok ke sawah. Dan tubuh mereka yang tadi ada dua. Jadi ada dua suster itu tiba-tiba nyatu. Ya Allah. Terus nyatu. Terus nyatu gitu kayak cut gitu gabung, terus kakinya makin tinggi panjang, kakinya makin panjang, makin tinggi, dan berjalan melayang ke arah persawahan. Katanya kedua suster itu berubah menjadi makhluk yang menyeramkan, tinggi dan berambut panjang. Astagfirullahaladzim. Katanya gue shock banget melihat sosok itu katanya. Ditambah lagi seketika wajahnya yang buruk menoleh ke arah gue. Astagfirullahaladzim. Dan mulutnya tersenyum lebar hingga ke telinganya. Ini ya maghrib sih ya. Aduh gila ini anjir. Maghrib sih anjir sih. Kalau nggak maghrib sih mungkin ya bingung sih ya kok ada muncul begituan gitu kan. Ini maghrib sih anjir. Itu bisa transformasi gitu ya, dua orang jadi satu ya, digabung ya. Set terus tinggi. Tumbuh. Mukanya serem senyumnya. Kok ciri-cirinya sampai sini sih. Ciri-cirinya kayak mantan gue sih. Anjir. Emang nggak boleh gitu. Mantan kan serem kalau ketemu. Serem. Horor. Kalau ketemu deg-degan ya maksudnya. Terus. Katanya gue melihat gitu, gue sontak berlari sekencang yang gue bisa sekitar 700 meter menuju rumah. Ya Allah. Terus dia lari 700 meter loh anjir. Dan gak menoleh-noleh lagi hingga gue berhasil mencapai pagar rumah dengan ngos-ngosan. Nah, barulah gue sadar bahwa baju gue basah karena air hujan setelah masuk ke dalam rumah. Mama pun bertanya, kamu kenapa ngos-ngosan gitu? Terus payung mana? Kok nggak dipakai? Baju jadi basah kan? Mamanya lihat dia, kenapa nih anak gitu kan? Ya gue diem doang, gue cuma jawab, iya mami, iya mam katanya gitu. Dia belum terangin ya. Nah, terus gue kabur ke kamar untuk mandi dan ganti baju. Habis itu sholat maghrib. Masih lanjut nih. Iya lagi. Waduh, panjang bener ini. Terus setelah Isya, sekitar jam 8 malam, itu ada seorang tetangga gue yang datang. Katanya sebutannya namanya Pak Mul lah ya. Kedatangan Pak Mul ini untuk mengembalikan payung yang ternyata jatuh, kelempar sama si Mbak Olive. Dipungut sama Pak Mul ya? Nah, yang mengut Pak Mul nih. Nah, menurut cerita si Pak Mul cerita ke mamanya ya, mamanya Mbak Olive. Si Pak Mul ini menemukan payung ini yang tercecer dari tas gua nih saat gua berlari melewati depan rumahnya. Dia sih bilang sedang ada di depan teras pas Pak Mul ini lihat si Mbak Olive lari terbirit-birit. Itu dia lihat dari teras. Iya. Oke. Terus katanya ya nyokap diceritain gitu sih iya aja dan sedikit ngomel karena gue nggak hati-hati katanya. Begitu Pak Mul mau pulang, Mbak Olive nganterin dong sampai depan pagar kan. Terus Pak Mul bilang gini,
lain kali kalau mau maghrib jangan lewat jalan situ lagi ya. Katanya. Oh my gosh. Di area sawah yang kebetulan memang berseberangan dengan rumahnya. Oke. Sekarang persawahan itu udah nggak seluas dulu sih katanya. Udah banyak rumah-rumah ya Bang Sul. Oke. Katanya biasanya pemandangan kami kalau misalkan mereka lagi duduk di balkon lantai atas itu tuh pemandangan ya hamparan sawah. Wah cakep tuh. Nah, dan bila cuaca lagi cerah bisa terlihat Gunung Singgalang dari kejauhan. Oh mantap. Ya, tapi gitu ada si setan itu. Oh shit man. Nah, sekian dulu cerita gue kali ini, masih banyak stok sih katanya. Tapi nanti gue pasti kirim lagi kok. Semoga terhibur ya teman-teman. Maaf kalau nggak serem dan berbelit-belit. Sukses selalu buat Bang Sul, Kevin dan Stoner Family. Tetap sehat dan semangat ya. Love, Olivia. Oh thank you madam. Luar biasa. Mantap. Ini, waduh, ini gila ya. judul setannya sama ini ya, lokasi kejadian ya, Bukit Tinggi. Setannya tinggi juga nih. Setannya tinggi juga. Bener. Wah bener banget ini ya. Ini sosoknya kayak apa ya? Kok bisa ya dua orang gabung jadi satu gitu, seret melar gitu ke atas ya. Tapi nggak diceritain ya pas digabung jadi satu itu tetap cewek apa masih cowok apa berubah jadi gimana nggak tahu, tapi rambutnya panjang sih katanya. Oh panjang ya. Mungkin cewek ya, anjir. Cewek sih kayaknya tuh ya. Tingginya tuh kalau misalkan berapa feet nih? Kira jangan-jangan ya kalau satu gitu. Mungkin 3-4 meter kali ya anjir. Bisa jadi tinggi. Wah tinggi bener itu coy. Tinggi anjir. Terus jalannya tuh melayang lewatin persawahan gitu loh. Oh, oke. Ini kalau setan tinggi itu nggak bisa lewat kolong jembatan. Kalau tinggi maksimum 4 meter. Ada limit ya? Iya kejedot dia. Kejedot. Waduh anjir. Wow. Dan jadi yang selain itu menurut tahu ya si setannya udah berubah. Ngapain juga berubah di depan orang gitu loh, ngeselin kan? Ih, sini nyari tempat sepi dulu. Udah jauh, wah berubah gitu. Atau nggak dia nggak nyadar kali Mbak Olive di belakang. Oh, pasti setan nggak ngeh di. Nggak ngeh dia. Bener juga pas ya. dia berubah. Dan nengok kan, lah ada orang gitu. Senyumin aja lah gitu. Terlanjur ya. Terlanjur lah. Waduh, gila. Tapi kenapa jadi suster ya? Lucu ya. Ya mungkin ini kali ya, karena kan dekat rumah sakit. Jadi dia adaptasi gitu kan. Mungkin sih. Ya mungkin kalau di situ ada bengkel ya jadi tukang bengkel. Wah, anjir. Jadi menyesuaikan gitu kan. Kalau dekat situ ada startup jadi programmer gitu. Sih ribet banget. Dondong-dondong komputer gitu ya, yang masih tabung silinder lagi. Waduh anjir, wah ngeri. Ya oke lah ya, itu cerita dari Madam Olive. Thank you banget ya. Wow, thank you Madam. Thank you. Ditunggu cerita selanjutnya ya. Aduh, salam buat Lexi ya. Siapa tuh? Oh kucing ya? Kucing deh. Jodohin sama kucing gua ntar. Besanan kita. Kucing Basul jantan kan? Jantan. Oh kucingnya Madam Olive cewek. betina ya? Betul. Oke lah, itu ya Bang Sul ya, cerita dari Mbak Olive tentang hantu tinggi. Thank you Jadi Olive. langsung lanjut lah ke cerita Bang Sul. Gimana Bang Sul? Yap, oke, langsung aja guys ya. Jadi semalam tuh waktu itu gue lagi di kamar sama istri gue kan tidur. Enak tuh Pin kalau misalnya tidur kan anak kedua kan. Jadi satu kamar tuh brek begitu aja udah. Enak sih emang kayak gitu. Pas bangun kok mulut gue pahit. Kenapa nih itu kaki anak gue udah dalam mulut gue. Mana nginjek teh ayam lagi. Soalnya tidurnya begitu, anak gue gak bisa diem. Oh pokoknya muter-muter aja gitu ya. Tek muter-muter tuh udah di kamar mandi aja gitu. Anjir. Gak bisa diem anak gue. Mandi sendiri. Waduh. Angkat sekolah. Buset, masih malam pak. Ya, jadi dia cerita nih, jadi punya temen kerja dulu Win. Ya betul, kita samar aja namanya ya. Namanya Rika aja. Kebetulan udah ibu-ibu ya, tapi gak enak juga sih kalau dipanggil Bu Rika, jadinya burik dong. Ngatain jadinya. Rita aja lah, Rita lah. Rita ya. Nah jadi si Bu Rita ini, nah dia kejadiannya emang agak ini sedikit Pin ya, agak berbau seronok dikit lah gitu. Kalau bahasa Melayu gitu, seronok gitu. Nah jadi kita hati-hati lah ya. Nah ini kejadiannya di 2018 Pin. Oh 2018, oh masih 2 tahun ya. Tapi masih tergolong baru lah ya. Baru. Nah dia itu langsung aja dia kalau tidur dan mimpinya bersetubuh sama jin. Aduh, itu selalu apa gimana? Always. Selalu. Oke, lanjut. Nah, pas bangun pokoknya dia ngimpi basah gitu lah ya. Terus besok malam begitu lagi. Lama itu kurun waktunya kurang lebih ada beberapa bulan gitu. Mungkin bisa sampai ini ya, bisa mau sampai setahun gitu lah. Tiap malam. Kenakan. Nah, gua gak ngerti dah tuh. Tapi si Bu Rita ini punya suami gak? Ada suaminya, punya suami. Nah, pokoknya pas lagi malam. Nah, ini kejadian yang puncak-puncaknya itu Vin, itu kejadiannya waktu dia lagi
goler-goleran gitulah, tidur santai gitu. Rebahan lah, ya, lebih males-malesan. Betul, kalau bahasa Melayu goler-goleran gitu lah. Goler-goleran lah ya. Tidur siang gitu kan, ya kan. Nah, dia lagi posisi tidur celentang gitu. Nah, dia ngimpi tuh siang-siang nih ya, tumben ya. Biasa kan tuh kejadiannya malam. Oh, buset dah. Terus. Datanglah jin itu. Dan begitu lagi ya. Nah, pas lagi dia mengimpi melakukan itu, nah dia punya kucing, Pin. Itu di mimpinya apa di dunia asli? Enggak, di dunia asli dia piara kucing. Oke. Nah, pas dia lagi mimpi gitu, kucingnya itu nyamperin ya, dan mohon maaf ya, kucingnya itu menjilat ke arah vital cewek ya, alat vitalnya cewek ya, ke arah situ ya. Si dia menjilat-jilat gitu. Dan si Burita bangun. Kok yang geli aja? Terus si Burita itu bangun, Vin. Kebangun. Nah, jadi mimpinya hilang dong, ya kan? Nggak tahu udah klimaks apa belum, nggak ngerti lah. Pokoknya gara-gara kucing jilat itunya, dia bangun. Kucingnya bangun. Terus dia bilang apa? Ya bangun. Gitu. Oh enggak. Terus kucingnya itu sakit, Pin. Beneran? Enggak, kok jadi lucu tapi. Iya, sakit sampai seminggu dan akhirnya meninggal kucingnya. Oh, bahaya banget. Nah, jadi semenjak kejadian itu, ya. Udah nggak pernah digangguin lagi sama jin mesum itu. Kucing yang nyelamatin. Oh, justru kucingnya yang nyelamatin dia. Iya, jadi terbangun dan kucingnya sakit seminggu dan mati. Nah, selama itu udah nggak pernah ngimpiin sama jin itu lagi. Tapi kalau gitu mah hampir setahun ya. Ya kurang lebih segitulah. Buritanya demen malah cuy. Wah, orang kagak ada keluhan gitu kan. Misalkan bilang gitu ke siapa gitu kan, orang pinter atau ke siapa. Ini gue tiap malam dicabulin sama jin nih. Iya. Kok gue mau ini berhenti gitu kan. Kalau misalkan dia beneran nggak demen gitu ya. Jadi ya ini mah enjoy aja gitu. Jadi semenjak kejadian itu hikmahnya dia udah nggak merah kucing lagi. Oh, gitu. Takut ganggu. Ya enggak lah. Takut ganggu. Ya pokoknya gitulah. Kucingnya itu mati ya. Dia bilang sih yang nyelamatin dia itu dari jin itu ya si kucingnya dia. Karena bentuk gangguannya itu ya dia nggak selamanya, maksudnya nggak tiap malam dia ngimpi itu ya. Bentuknya kadang jadi orang tuanya, kadang jadi suaminya, kadang jadi kuntilanak. Bentuknya macam-macam ya, kadang bersetubuh gitu. Ya serem anjir. Nah itu jadi terselamatkan oleh si kucingnya ini. Tapi itu dari dulu lu jilat kucing. Dia juga nggak tahu kali ya. Untung lu pelihara bukan anaconda. Buset, ditelan. Aduh, gue agak aneh, cuman unik juga ya. Iya, baru denger kayak gitu. Kucingnya pokoknya menyerap gitu ya, menyerap jinnya, kucingnya meninggal. Kasihan sama kucingnya. Nah itu, yoi. Nah. Jadi gue juga punya kucing sih di rumah tuh. Emang sih kadang-kadang kucing tuh kan mungkin bisa ngelihat gitu-gituan kali kan ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa pasti dia bunyi, ngeong gitu kan. Nah mungkin bisa nolong kita juga gitu kan, dari hal yang begituan atau dari ular atau apa. Oh benar-benar. Iya, jadi dia punya insting hewan gitu kan. Mungkin bisa ngerti juga masalah begitu. Nah buktinya tuh temen itu pokoknya udah selesai itu udah nggak diganggu lagi sampai sekarang. Udah selamatin sama kucing lah istilahnya. Betul. Dan gua nggak tahu ya dia punya kucing lagi apa melihara buaya kali. Oh anjir, sekarang buaya kayaknya. Gerowak dikit gitu. Itu bukan bangun lagi tuh anjir. Bangun di koran. Oh iya. Anjir. Astaga. Koran, anjir, aduh gila. Itu sih. Aku pengen ngakak itu pas langsung bilang abis kucingnya jilat sakit. Iya sakit beneran. Sakit semingguan Bin. Sakit seminggu dia. Anjir. Menderita dulu lagi anjir. Iya, aduh gila. Gue sih sedih ya. Kok sedih kok jadi sedih sama kucingnya. Sampai mati kucing gara-gara begituan. Tahu, enggak penting banget. Iya gitu, lagian aduh. Kecuali nih lu majikan lu di kesurupan terus lu jilat keluar terus lu meninggal ya masih hero lah ya. Betul. Ini majikan lu lagi enak. Ini gimana sih ini Burita? Aduh. Ini demen deh. Soalnya dia gak ada keluhan gitu loh. Dan katanya sih ya sekarang itu gangguan aneh itu masih banyak Pin. Pokoknya tiap dia pindah rumah ada aja gangguan gitu. Ada aja. Tersamperin kuntilanak lah. Nah satu lagi ada lagi nih, masih dia juga nih. Aduh. Okay. Pas waktu pindah rumah si Burita ini dia diikutin sama sosok Pin. Biasalah ya si Miss Kun kan. Oke. Dia dari luar tuh udah ngikutin, jarak itu deket, kayak temen gitu loh, sahabat karib gitu loh. Oke, soulmate aja ya. Nah itu kemana aja ngikut. Nah pas lagi ditanya emang kemana aja Mbak, gua duduk dia ngikut. Terus gua
Tidur, dia ngikut, tempel di sebelah, tidur sebelahan. Anjir. Kemanapun dia ngikut. Gue bilang, feeling gua ini si Mbak Rita mungkin iga jarang kali ya, karena setan tuh demen. Jadi tiap dia pindah rumah, mau itu rumah keong kayak dia pindah, tetep aja setannya ngikut aja. Gitu ya. Bentuknya ntar aneh-aneh, ntar ada genderuwo gitu, ntar ada kuntilanak gitu. Nah yang lebih parah yang tadi itu tuh, yang jin itu. Itu paling lucu sih anjir. Ini lucu ya ceritanya ya. Iya sih. Serem sih enggak, lucu ini anjir. Aduh gila ya. Ya gitu ya teman-teman ya. Ya itu selipan nih kita ya. Sebuah cerita absurd ya. Aduh. Cerita absurd itu Bu Rita itu nggak komplain lagi ya. Itu berarti dia ya enjoy mungkin. Ya gitulah ya. Ya begitu dah. Oke lah teman-teman ya. Itulah dua cerita untuk episode kali ini. Dengan tadi apa cerita pertama? Hantu tinggi ya. Hantu tinggi dan jilat kucing. Aduh, mandi kucing dah. Apalah itulah ya. Pokoknya begitulah ya. Oke lah teman-teman. Mantap. Sampai situ aja untuk episode kali ini. Terima kasih sudah stay tune sama kita. Terima kasih. Dan terima kasih untuk yang sudah kirim cerita ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Dan kalau ada yang belum dibacakan, pasti kita bacain. Pasti dibacain, cuma belum nyampe aja ya teman-teman. Santai aja. Kita nggak kelewatan dah ya. Pasti kita bacain semua dah, ini pokoknya dah. Kita tandain semua ya, yang udah baca, udah belum, kita tandain semua. Pokoknya nggak ada yang kelewat dan kalau misalnya belum baca ya belum antriannya aja sih gitu teman-teman ya. Tenang aja. Betul. Gua ngirim cerita sendiri, gue aja belum kebaca nih. Gue yang ngirim loh, belum kebaca tuh. Kita ngalah lu yang lain dulu gitu. Oke deh, teman-teman, thank you ya. Dan seperti biasa kalau ada yang mau kirim cerita horor bisa ke sersanhoror@gmail.com. Dan terima kasih juga follow Instagram kita yang udah follow ya di Sersanhoror FM. Betul. Dan kalau misalkan kalian suka video ini bisa kalian like dan share. Kalau misalkan kalian nggak suka, dislike aja. Oke, mohon maaf kalau misalnya kita ada salah-salah kata. Teman-teman. Dan kita ucapkan sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke. Dan selamat malam. Wassalamualaikum.